Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Engkau boleh ditemui kapan saja melalui Yesus Kristus. Dan kami ingin bersyukur sungguh kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan kami datang memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau begitu baik. Saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Saat kami tidak mau bersaksi, Engkau juga tetap setia memanggil kami untuk terus bersaksi. Karena Kristus akan datang kedua kalinya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mencintai kami. Yang kecil tidak berarti debu berdosa. Tapi Engkau datang untuk kami yang sangat berdosa ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya pada waktu kami belajar firman, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang mendalam dan darah Kristus mengingatkan kami bahwa itu begitu luar biasa dapat merubah, mentransformasi hidup kami bahkan memberikan kekekalan. Dan kami berdoa supaya kami mengerti masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Engkau sucikan, kuduskan dan pimpin kami sungguh juga hamba-Mu kecil, lemah ini, terbatas ini. Supaya dimampukan dalam anugerah-Mu akan kemuliaan-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mari kita persiapkan dua ayat ya, satu dari perjanjian lama baru yang sudah kita sangat kenal, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah mempersiapkan, maka yang kedua kita membuka kepada kitab Yesaya di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yesaya maafkan, saya harus melihat lebih dulu. Yesaya pasal 41. Ya. Kita akan melihat bagian yang sama sebenarnya daripada perjanjian lama ini seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Sekarang kita membukanya bersama-sama. Kalau sudah mari kita membacanya, bahwa dikatakan di dalam kitabnya Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang sudah menjadi begitu familiar dengan kita. Ya, di dalam ayat itu kita membaca bersama-sama tapi tidak usah buru-buru supaya kita bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Kristus. Mari kita mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini begitu familiar bagi kita yang sudah sering ke gereja, apalagi di dalam bulan-bulan misi. Bagian yang kedua yang hampir sama dengan itu tadi saya katakan, Yesaya pasalnya yang ke-41, 43. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang ke-10. Maka kita akan menemukan di dalamnya Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca lagi sama-sama. Kita mulai. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi.
Jadi kalau kita melihat ke dalam bagian ini, maka kita menemukan ayat yang sama sebenarnya, bahwa kata kamu menjadi saksiku itu adalah sesuatu yang familiar, yang sangat umum buat umat Israel, termasuk murid-murid Tuhan Yesus dan juga gereja Tuhan. Dan inilah sebenarnya inti setelah Yesus Kristus bangkit dan pergi ke surga dan akan datang kembali. Periode ini namanya periode di mana Tuhan mau setiap orang percaya menjadi saksi Tuhan. Kalau kita berbicara kata saksi, ya, saya selalu ingat itu begitu dekat dengan hidup saya karena ayah saya seorang ahli hukum. Jadi kadang-kadang kalau pulang sekolah, maka mobilnya itu biasanya ya karena ayah saya banyak mengadili dulu PKI dan sebagainya. Nah kadang-kadang mobil kami itu mesti dijaga. Nah tetapi setelah itu di belakangnya ada para narapidana gitu. Jadi kadang-kadang agak serem-serem juga saya naiknya ya. Karena mereka ngeliatin anak-anaknya si hakim ini gitu. Nah yang paling saya suka kalau begitu berhenti di pengadilan, saya langsung lompat masuk ke pengadilan. Karena orang-orang kenal saya jadi saya boleh masuk begitu. Nah apa yang sering saya lihat dan saya dengar adalah seorang saksi yang duduk di depan para jaksa penuntut umum, hakim, pembela dan sebagainya. Dan orang ini terlebih dahulu harus disumpah bahwa apa yang dia katakan, yang dia lihat, yang dia dengar, itu hanya itulah yang harus disampaikan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan dia bersumpah di situ. Nah sebenarnya kalau kita berbicara kata saksi ini, ya, marturia atau martir ini adalah berbicara tentang seseorang yang sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Saya tanya, Bapak Ibu sudah alami Kristus? Amin? Aminnya sedikit, yang lain belum ya. Apakah kita sudah alami Kristus? Nah, kita sudah alami Kristus. Maka sebenarnya orang yang menjadi saksi yaitu orang yang sudah mengalami Kristus. Bukan orang yang keluar dari STT saja, bukan juga orang yang keluar dari mengerti banyak teologi ya, tetapi orang yang sudah mengalami Kristus, yang sudah mati dan sudah bangkit. Mengalami Kristus yang menebus kehidupannya. Maka sebenarnya seorang saksi itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang adalah berbicara, menyaksikan siapa Kristus. Tentu kita mengerti lewat kebenaran, sekaligus kita mengerti lewat hidup kita yang kita alami. Bahwa kita bisa berbicara bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita dalam kesembuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita dari perekonomian yang lemah. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita dari pandemik. Wah, banyak hal kita bisa cerita tentang Tuhan. Sekali-sekali mungkin perlu diberikan satu lembar kertas. Lalu jemaat menulis semua hal yang Tuhan pernah lakukan buat hidup kita. Doa-doa yang kita dijawab oleh Tuhan. Ya, ini PR yang bagus ya. Supaya kita tahu apa saja yang harus kita bicarakan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi di dalam bagian ini kata bersaksi bukan hanya lewat kata-kata, melainkan lewat seluruh hidup kita. Nanti kita akan melihat hal-hal itu lebih jauh. Jadi kata saksi ini sekali lagi adalah kita yang mengalami Tuhan. Kalau nggak pernah mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa bercerita tentang Dia? Hanya orang-orang, itu sebabnya bukan segelintir orang di gereja. Tapi setiap orang, sejak perjanjian lama, sejak orang Israel dipilih Allah jadi umat pilihan. Panggilannya adalah mereka sudah dikeluarkan dari kegelapan dan mengikut Allah yang hidup. Dan mereka hadir di tengah dunia adalah menyaksikan akan Allah.
Kita lebih jauh. Kita sudah mengalami bukan hanya janji Tuhan akan kedatangan Mesias. Sehingga sebenarnya kita sudah mengalami Mesias di dalam hidup kita. Maka seharusnya lah yang terjadi, kita dipanggil untuk menyatakan Kristus lewat kata, perbuatan, seluruh hidup kita kepada orang-orang. Kepada segala yang belum mengalami Tuhan. Itulah merupakan misinya Allah. Ya, sekarang kita melihat gambar ini. Sebelum lebih jauh saya berbicara Kisah Rasul 1 ayat 8. Setiap orang percaya perlu memahami misinya Allah. Ya, misi Allah cuma terbagi 4 cerita. Ini sekolah minggu juga diceritain. Gampang sekali, ingat saja yang pertama itu adalah penciptaan, creation. Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lalu dikisah dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Tuhan melihat seluruh ciptaannya dan mengatakan sungguh amat baik. Tetapi di dalam ayat ke-28 Allah sudah memberikan misinya pertama sekali. Yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberikan kuasa. Benar gak? Mari kita buka saja supaya kita lihat baik-baik kembali. Bahwa misi pertama yang Allah bagikan kepada kita sudah dimulai dari Kejadian pasal 1. Ayat 28, Allah memberkati mereka yaitu pria dan wanita. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, seorang teolog bernama Nancy Guthrie berkata begini, memang Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi ya, memang semua sungguh amat baik. Tetapi Allah mau bahwa dunia ini diisi oleh banyak manusia. Maka misi pertama manusia adalah, ayo yang dilakukan Bapak Ibu setelah menikah apa? Melahirkan. Itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan misi Allah. Tetapi bukan berarti kalau sudah menikah terus tidak punya anak, oh saya gimana nih gak melakukan misinya. Bukan, pasti ada rencana Allah yang lain. Ada banyak suami istri tidak memiliki anak, mereka diberikan anugerah untuk mengangkat anak-anak yang tidak punya orang tua. Supaya anak-anak itu dirawat. Tapi ada juga yang tidak mengangkat anak tetapi Tuhan ingin pakai mereka sebagai pasangan yang full time, hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Macam-macam cara Tuhan mempunyai tujuan. Jadi kalau kita lihat yang kedua dikatakan berkuasalah, diberikan otoritas. Tidak ada otoritas yang paling tinggi seperti diberikan pada manusia. Yaitu berkuasa menjadi wakil Allah memelihara seluruh dunia ini. Jadi misi selanjutnya adalah memelihara seluruhnya. Baik memelihara manusia dan seluruh ciptanya. Maka Kejadian 2 ayat 15 waktu mereka di Taman Firdaus, Tuhan berkata apa? Peliharalah taman yang aku berikan ini. Usahakanlah. Jadi seluruh dunia ini dipercayakan pada Bapak Ibu dan saya untuk dipelihara supaya semua berkembang dengan baik. Sayangnya manusia memplesetkan kebenaran ini dan mengatakan misi Allah dimulai dari bagian yang kedua, cerita kedua, kejatuhan. Yaitu pada waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka mulailah di situ misi Allah menebus dosa manusia. Itu salah besar. Itulah yang diajarkan begitu banyak para teolog dari barat dan sebagainya yang hanya melihat misi Allah dari konteks manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi sebenarnya, mari kita nanti buka di rumah catat baik-baik Efesus pasal 1 ayat seluruh pasal 1 itu. Bahwa Allah merencanakan misi sebelum dunia diciptakan. Dan diciptakannya di dalam Kristus. Dan memulainya sejak dunia diciptakan. Dan tujuannya ayat 9-10. Supaya seluruh ciptaan hanya
menjadikan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Harus lengkap memahaminya. Sehingga memang kalau kita lihat misi Allah dimulai daripada penciptaan, maka engkau dan saya sampai hari ini tugasnya adalah memelihara dunia ini. Bukan mengeksploitasi dunia ini sehingga terjadilah banjir dan sebagainya. Lalu yang kita lihat, sayangnya memang dalam mentaati Allah mereka memberontak. Pasal yang ketiga mereka jatuh dalam dosa. Inilah yang merubah hidup manusia. Dari taat menjadi tidak taat. Manusia menjadi buta rohani. Tetapi juga kalau membuka sama-sama mari. Roma pasal 8 ayat 22. Supaya kita paham bahwa bukan hanya manusia yang menderita. Ya. Tetapi kalau kita melihat kitab Roma pasal 8. Di situ Paulus mengatakan ayat 22 dengan jelas. Sebab kita tahu, katanya di situ, kita tahu itu ginosko itu dalam bahasa aslinya. Artinya kita betul-betul tahu, kita mengalami benar kenyataannya begitu kira-kira. Bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Apa maksudnya? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, bukan hanya manusia yang menderita. Tetapi akibat ulah manusia, seluruh ciptaan menjadi rusak. Betapa mengerikannya dosa itu. Waktu saya merenungkan ini, saya bilang, sewaktu kita berdosa, bukan hanya merusak diri sendiri. Kita merusak sesama, kita merusak gereja, kita merusak berbagai-bagai ciptaan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk diri saya. Supaya saya selalu ingat kalau saya berdosa, saya merusak berbagai-bagai hal di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau kita melihat akibat jatuh dalam dosa, manusia bukan pelihara ciptaan, tapi apa? Merusak. Banyak yang apa? Potong pohon seenaknya saja. Buang sampah sembarangan saja. Lalu yang bangun batu bara sembarang saja di satu kampung saya melihat. Tidak peduli masyarakat semua kena penyakit susah bernapas. Karena trontonnya lewat terus di situ ngangkat batu bara itu. Saya tidak menyatakan jadi pejabat batu bara itu tidak boleh. Tetapi memikirkan juga apa yang bisa diakibatkan. Sehingga lingkungan itu harusnya ditolong. Sehingga betul-betul mereka terpelihara juga. Nah di dalam hal ini dosa merusak arah hidup kita yang tadinya untuk Allah. Untuk bertanggung jawab atas segala ciptaan kepada Allah. Tetapi justru setelah berdosa kita melawan Allah, merusak bumi. Memusuhi sesama kita, suami istri, anak-anak orang tua. Daripada mengasihi. Itulah dosa sangat mengerikan. Nah selanjutnya tetapi Allah yang membenci dosa tetapi mencintai orang berdosa, merencanakan memang akan mendatangkan juru selamat. Bagian ketiga, redemption atau penebusan. Itulah yang kita sebut sama-sama, mari kita sebut lagi kitab Yohanes 3 ayat 16. Kita mulai ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya manusia, dunia ini dikasih Tuhan. Kalau nggak ada makanan bagaimana? Wah sekarang kalau ke tempat-tempat makan selalu penuh manusia, betul? Susah parkir, makanan berlimpah-limpah. Kalau tiba-tiba tidak lagi ada yang menanam padi, tidak ada lagi yang memelihara binatang-binatang yang bisa dimakan. Kalau tidak ada, apa yang mau terjadi? Jadi sebenarnya memelihara bumi ini untuk kita juga, betul tidak? Sehingga itu bagian daripada perintah Allah kepada kita. Nah pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah manusia merusak berbagai cara. Ya. Sehingga dosa itu mendatangkan terus-menerus pergumulan besar. Tapi Allah tidak pernah gagal dengan misinya. Ini harus kita ingat. Allah tidak pernah gagal dengan misinya, maka
pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, dia panggil Abraham yang akhirnya jadi Israel, menjadi pilihan Allah, dan dikatakan kamu sudah kutebus, kamulah saksi-saksiku. Dan pada waktu itu sebenarnya menuju kepada rencana Allah di perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang total datangnya untuk manusia, untuk segala yang sudah rusak, dan untuk menebus dan menyelamatkan. Ini cerita yang ketiga. Nah, sebenarnya Kisah Rasul pasal 1 itu adalah cerita yang keberapa? Cerita yang keberapa? Ada yang mau coba tebak? Cuman ada 4 cerita kok, susah amat. Cerita yang keberapa? Ragu-ragu ya, apa sudah keempat apa belum? Belum lah ya, Yesus Kristus belum datang untuk kedua kali. Berarti kita di 3,5 itu. Di antara kedatangan Kristus yang pertama dan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Maka waktu itu murid-murid pikir setelah Yesus bangkit, ya kalau kita lihat kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, dia bilang, Tuhan, maukah engkau sekarang melakukan apa? Pada masa ini memulihkan bangsa Israel karena mereka sedang dijajah oleh Yahudi, oleh orang-orang Roma. Maka mereka pikir waktu Yesus bangkit, ini dia hero kita, ini dia yang akan mengembalikan Israel, inilah dia waktunya dia akan jadi raja. Maka tidak heran Yohanes dan Yakobus bilang, mami tolong bilang Tuhan Yesus kita boleh nanti duduk di kiri di kanan. Karena pikir apa? Sudah waktunya Yesus akan memulihkan Israel. Tapi apa kata Tuhan? Lihat di ayat 7. Nehi kata Tuhan. Tidak. Engkau tidak perlu tahu kapan pemulihan itu. Tapi yang engkau perlu tahu adalah ayat 8. Kata tetapi berarti kan itu ya. Yang ini tidak berarti yang itu, begitu kan ya. Ayat 7, engkau tidak perlu tahu kapan pemulihan. Dan pemulihan itu bukan hanya kerajaan Israel, tapi kerajaan Allah yang sedang dipulihkan oleh Kristus. Dan sekarang justru ayat 8, yaitu tetapi kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ya, berarti mereka harus tunggu berapa hari lagi masa Pentakosta? 50 ya, Penta itu 50. 50 hari lagi Roh Kudus akan datang. Dan kalau Roh Kudus datang akan memberi engkau kuasa untuk apa? Jadi kalau gitu menantikan kedatangan Yesus jangan duduk-duduk wae. Jangan bobok-bobok, jangan makan-makan aja. Jangan main-main melulu. Saya senang itu. Ibu Dorothy Marx kalau apakah pernah khotbah di sini ya? Dulu sering khotbah di GSR Taman Sari itu. Yang baru meninggal tahun lalu. Dia bilang ini, gereja Tuhan senangnya mamalu. Apa itu? Orangnya suka singkat-singkat gitu ya. Apa itu? Main-main melulu. Bukan bersaksi melulu katanya gitu. Kita ketawa-ketawa tapi pikir-pikir benar juga ya. Kita nggak serius dalam bersaksi. Padahal kata Tuhan, ini waktunya Tuhan sedang memulihkan kerajaan Allah. Maka engkau dan saya itu sebabnya kita harus menjadi saksi Allah. Kita bekerja bersama dengan Allah untuk pemulihan kerajaan Allah. Bukan pemulihan Israel. Tapi pemulihan daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan pemulihan daripada segala yang sudah dirusak oleh dosa. Nah sekarang kita masuk lebih jauh. Nanti masuk bagian yang keempat. Yaitu restoration. Kedatangan Kristus yang kedua. Yaitu penyempurnaan. Penyempurnaan penuh, pemulihan yang utuh, di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Oh, saya salah ini memakainya. Come on. Ya, ini saya tidak mau panjang lebar, tapi saya hanya pampangkan. Siapa yang nanti mau belajar lebih jauh, boleh ambil PowerPoint ini supaya bisa belajar lebih jauh. Bahwa Kristus itu datang di tengah-tengah dunia ini adalah dia memang datang bukan kebetulan. Tetapi tadi kita lihat bahwa itu adalah merupakan misinya Allah.
Dia mengajar, dia melakukan banyak hal. Ya, ketemu orang sakit disembuhkan, ketemu orang kelaparan diberi makan, kerasukan setan dipulihkan, berbagai-bagai hal yang berdosa dia ampuni. Karena memang kehadiran Kristus itu adalah, coba lihat di bawah sekali, ini yang justru saya mau tunjukkan. Yang bawah ini. Oh, sorry. Salah saya. Nah ini. Kehadiran Kristus merupakan kehadiran kerajaan Allah. Itu khotbahnya selalu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya sering sekali di gereja ini saya ingat menjelaskan kata sudah dekat bukan berarti saya dekat mimbar, tapi kerajaan sudah dekat ini sudah di sini. Melalui Kristus, Kristus datang membawa kerajaannya. Tetapi kerajaannya sedang terus disempurnakan sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya waktu dia menyembuhkan orang itu adalah manifestasi dari kuasa kerajaan Allah. Waktu dia memberi makan orang lapar, waktu dia mengampuni dosa, waktu dia melakukan berbagai-bagai hal, itu semua adalah hal yang diperbuatnya untuk menyatakan kerajaan Allah. Jadi Kristus berkhotbah di mimbar, Kristus berdoa di taman, Kristus melakukan berbagai hal. Disitulah dia menyaksikan itulah kerajaan Allah. Dan puncaknya adalah dia mati di atas kayu salib. Maka tidak heran kalau kita lihat sebenarnya misi Allah ini, Kristus hadir ini, nanti Bapak Ibu buka ini Lukas 4, 18, 19 karena waktu saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Bahwa roh Tuhan dia bilang ada padaku, aku karena diurapi. Inilah arti Mesias kan, diurapi. Bahwa aku datang, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang sengsara. Merawat orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan pada orang tawanan, pada orang terkurung dalam penjara dan seterusnya. Jadi sebenarnya tanda-tanda daripada kedatangan Kristus dan kerajaan Allah itu adalah apa yang dia katakan dan dia perbuat. Maka waktu ingatkah waktu Yohanes Pembaptis di penjara karena mengatakan mau dihukum siapa itu? Yang dipotong kepalanya siapa? Sebelum dipotong kepalanya siapa? Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis kepalanya dipotong oleh raja. Ya. Karena dia mengkritik raja itu. Tapi sebelum dia dipotong kepalanya dia dimasukkan penjara. Nah waktu dia penjara dia tanya sama murid-murid. Coba pergi pada Tuhan Yesus. Apakah dia memang Mesias yang kita tunggu-tunggu itu? Saya kadang-kadang pikir, loh Yohanes Pembaptis memberitakan dia kok sekarang ragu-ragu? Ya. Tapi saudara saya jadi akhirnya mengerti. Biasanya orang kalau di tengah-tengah menjelang kematian akan ada satu keraguan di dalam hidupnya. Ya, bukan berarti dia tidak punya iman, tapi sedang pergumulan antara kepada kehidupan menuju pada kematian. Maka waktu Ibu Dorothy yang tadi saya katakan orang Inggris ini suka ngomong mama lu dan jutek, nyontek dan sebagainya begitu ya. Waktu dia mau mati, dia koma, saya datang khusus berdoa dan berkata, meneguhkan dia dan berkata, Tuhan terima kasih. Orang tua ini puluhan tahun tinggal di Indonesia, jadi warga negara Indonesia supaya Injil dikabarkan di Indonesia, ribuan mahasiswa dimenangkan, banyak gereja dibangun untuk meneguhkan dia di dalam pergumulan bahwa memang jelas dia ini sudah mengalami Tuhan dan sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau orang yang belum percaya sama Tuhan, ngeri banget mau mati itu. Saya pernah tuh ada bapak-bapak badannya besar, bukan agama Kristen. Orang teman saya tuh, dia bilang, ayah saya sudah mau meninggal, tolong datanglah ke rumah sakit. Saya bilang, udah Kristen? Belum. Lalu bapak itu badannya besar sekali dan lagi di tempat tidur, dia pakai selang segala macam. Terus saya tanya, Bapak, bolehkah saya berdoa buat Bapak? Dia nggak pakai bilang tidak atau tangan saya ditangkapnya langsung untuk minta betul-betul didoakan. Ketakutan kematian.
Sehingga saudara-saudara, di tengah dia mau mati dan dipenggal kepala itu, dia bilang tolong tanya pada Yesus. Dan Yesus berkata, begitu datang pada Yesus, lihat Yesus sedang menyembuhkan orang, sedang mengusir orang kerasukan dan sebagainya. Yesus bilang kepada murid-murid Yohanes, katakanlah pada Yohanes, apa yang engkau lihat aku perbuat. Ya. Jadi lewat kata, diteguhkan lewat perbuatan, itulah tanda yang jelas menceritakan Injil, menceritakan kerajaan Allah, menceritakan Allah yang luar biasa. Itulah saksi Tuhan. Kata saksi di sana. Nah, kita teruskan. Saya baca lagi di sini. Tim Keller, seorang teolog abad sekarang yang bicara banyak tentang perkotaan, dia berkata begini, kehadiran kerajaan Allah merupakan pembaharuan dari seluruh ciptaan melalui kehadiran pribadi supernatural, yaitu Yesus Kristus. Yesus datang, itulah yang membawa kehadiran kerajaan Allah dan yang sedang melakukan pemulihan, pembaharuan seluruh ciptaan Allah. Jadi kita ada di periode di mana Kristus sudah mati dan bangkit, maka kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi pemulihan itu. Nah, sekarang kita beranjak lebih jauh. Kita masuk sekarang di sini. Kita lihat salib Kristus. Ya. Bahwa banyak orang bilang, wah, ya saya melakukan banyak dalam pelayanan, saya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam konteks orang bilang memang perbuatan baik. Ya, menolong orang yang kelaparan, menolong orang-orang yang buta huruf, menolong orang-orang yang tidak punya ekonomi, menolong orang-orang dan sebagainya. Terus mereka gini, apa bedanya kamu sama Seci? Apa bedanya kamu sama orang lain yang berbuat baik? Apakah dengan perbuatan itu kamu bisa masuk surga? Saya bilang bedanya sangat jelas. Kita tidak pernah berbuat baik untuk selamat, betul? Kita selamat karena Yesus Kristus, betul? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bahwa kalau kamu dan aku selamat, itu karena hanya karya daripada Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan karena dia yang sudah mati dan bangkit itu, sekarang kita lihat ayat ini. Ini ayat begitu ajaib, ya. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, yaitu oleh Kristus, ia itu Bapa, perhatikan kalimatnya, oleh Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan siapa? Dengan dirinya. Yaitu siapa? Ya Bapa, ya. Jadi Kristus dalam perbuatannya ini memperdamaikan bukan hanya manusia berdosa, yaitu manusia berdosa dan segala sesuatu yang dirusak oleh dosa manusia, dengan Bapa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh. Kalau tidak ada Kristus mati di atas kayu salib, tidak akan pernah ada pendamaian. Kalau tidak ada Kristus yang mencurahkan darah dan tubuhnya, tidak akan ada penebusan. Kalau tidak ada Kristus melakukan seluruhnya, maka tidak pernah akan ada pembaharuan di tengah-tengah dunia. Itu bedanya dengan Seci dan agama-agama lain. Kristus yang melakukan. Dosa dibayar mahal oleh Kristus. Nyawanya membayar hutang nyawa kita. Nyawanya membayar seluruh upah dosa kita. Dan hanya karena Kristuslah, kuasa itulah yang Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Ya, kita pun akan mati ya. Bapak ibu kita semua kan akan mati ya. Ada orang sih katanya nggak akan mati. Saya belum tahu juga siapa nanti ya. Tapi itu hanya mati sementara, bukan mati dalam kekekalan. Waktu Kristus datang, kita akan dibangkitkan. Bukan moga-moga dibangkitkan. Karena Kristus sudah membayar. Kalau saya hutang sama Bapak, Pak maaf ya Pak, misal saja, saya hutang 5 miliar, aduh
Masa utang 5 miliar beli apa ya Pak saya? Saya bilang, Pak saya nggak punya uang nih, boleh nggak? Belum bayar dulu. Wah mana bisa? Harus bawa pengadilan. Tapi saya nggak punya bisa bayar hutang. Nggak bisa, harus dihukum. Bayar, kalau nggak ya masuk penjara. Lalu ada Pak Rudi yang baik hati pada saya. Lalu berkata, Bu Ria, saya bayar ya 5 miliarnya. Bapak menuntut lagi nggak kepada saya? Tidak. Karena luar biasanya apa yang dia bayar. Maka Allah di surga tidak akan menuntut hutang kita karena sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Nah, berdasarkan inilah makanya bahwa kita dengan Allah jadi diperbaharui hubungannya. Kita dengan diri kita. Kita dengan sesama kita yang dulu suka ngajak berantem, suami istri dan sebagainya diajak berdamai. Dan kita dengan ciptaan yang lain pun kita berdamai. Maka selanjutnya yang terjadi itu sebabnya kata Tuhan di dalam hal itu setelah maaf ini saya salah. Bahwa setelah dia bangkit, dia kasih 40 hari berbicara pada murid-muridnya. Now is your time. Saya sudah melakukan mati dan bangkit di atas kayu salib. Seluruh perjanjian dengan Allah atas dosa sudah dibayar lunas. Sekarang waktunya engkau dan saya yang sudah alami Tuhan, saksikan lewat hidup dan perbuatanmu kepada banyak orang belum alami Tuhan. Supaya apa? Supaya karena memang Tuhan bukan hanya mati buat segelintir kita, tapi karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Jadi dunia yang mengalami kerusakan, manusia yang rusak karena dosa, keluarga kita, suami kita, istri kita, popo kita, cucu kita, tetangga kita, siapapun orang berdagang di samping toko kita dan sebagainya yang belum kenal Tuhan. Ini bagian kita untuk membawakan kepada mereka. Supaya mereka pun tidak pernah dihukum selama-lamanya. Maka dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Injil harus dibawa sampai ke seluruh dunia. Ya. Kadang-kadang banyak orang suka protes. Waktu saya banyak di pelayanan di OMF, ngapain sih kirim orang ke Myanmar? Ini di Indonesia juga banyak yang belum percaya Kristus. Gitu ya. Saudara, kata menjadi saksi di Yudea, Samaria sampai ujung bumi itu simultan. Bukan gini, Yerusalem dulu udah semua orang Yerusalem kenal Kristus, lalu pergilah ke Samaria. Setelah semua di Samaria terima Kristus, pergilah ke Asia. Enggak begitu. Tetapi sambil engkau menyampaikan kepada Yerusalem, kotamu di Jakarta, ada orang juga yang dipanggil untuk pergi ke Surabaya, ada yang dipanggil ke Papua, ada yang dipanggil ke Jepang, ada yang dipanggil ke Myanmar, ada yang dipanggil ke Afrika. Itu harus terus. Seandainya dulu orang Jerman Belanda, Eropa itu cuman taat mengerti bahwa sampai seluruh Eropa kenal Tuhan baru pergi ke Asia, engkau sama saya belum kenal Kristus sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan memang panggil seseorang, tidak bisa protes. Emang Tuhan mau panggil dia ke sana? Teman saya ada panggilannya berulang-ulang suruh ke Jepang. Semua pada ketawain dia. Jepang itu mahal. Di OMF biaya paling termahal jadi misionaris itu adalah ke Jepang. 200-300 juta satu tahun. Maka orang ketawain dia. Aduh mana mungkin lah. Gereja juga bilang, aduh kita ya paling dari situ ya kita cuma bisa 5 juta gitu ya. Ya dari situ kita bisa 10 juta. Tapi karena dia panggilannya begitu jelas, dia bilang kepada Tuhan, kalau memang kau mau panggil saya ke Jepang, Tuhan bukalah jalan. Tahu-tahu dia dapat beasiswa sekolah teologi di Jepang. Wah, dia berangkat. Dia bilang, berangkat Kak, berangkat. Saya bilang gitu ya. 3 tahun udah selesai, kagak ada juga yang banyak mendukung dia untuk jadi misionaris. Tuhan buka jalan lagi buat dia. Apa caranya? Sekolah lagi.
1-2 tahun supaya bahasa Jepangnya makin canggih. Jadi bukannya teologianya, tapi bahasa Jepangnya. Setelah itu cuma 1-2 orang juga yang mendukung atau satu gereja. Dia bilang, gimana aku pulang aja ya. Saya bilang, panggilanmu masih jelas kan? Masih jelas. Sekarang apa? Justru dia dipanggil bekerja di Jepang. Biaya dari Jepang, bekerja di Jepang, dan di Jepang cuma 0,1% orang yang kenal Kristus Yesus. Memang dia harus di Jepang. Siapa kita yang bisa mencegah kalau memang Tuhan mau? Betul tidak? Tidak ada yang mencegah. Tidak ada yang bisa. Karena Injil memang harus sampai ke seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, kalau panggilan Roh Kudus ya pada waktu ini, kita perhatikan baik-baik. Ini 50 hari setelah kebangkitan Kristus itu, Roh Kudus turun atas mereka. Ya. Nah, ada seorang teolog berkata begini, kehadiran Roh Kudus ini, ya, waktu akan menjadikan mereka sebagai saksi, itu begitu hadir di tengah hidup mereka, langsung juga mentransformasi hidup mereka baik secara pribadi maupun secara jemaat Tuhan. Yang pada akhirnya mereka inilah menjadi komunitas yang mentransformasi dunia ini. Maka Bapak, Ibu dan Saudara bisa mendengar Injil sampai hari ini oleh karena orang-orang ini taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan kirim 12, akhirnya Tuhan kirim 72, betul gak? Setelah dia mati, ada berapa yang berdoa? Kata Tuhan, jangan pergi dulu, tapi tunggu Roh Kudus. 120 orang berdoa, betul? Dan Tuhan masih bilang, ladang besar, pekerja sedikit. Kita mesti berdoa kepada Allah. Dan Tuhan menambahkan 3.000 orang bertobat waktu Petrus berkhotbah, betul? Terus bertambah. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia bekerja dalam diri kita, kita gak sanggup untuk tidak mengerjakannya. Ya kalau hari ini engkau dan saya ada Roh Kudus dalam hidup kita, gak perlu ditumpang tangan kuat-kuat, diguncang-guncang lalu keluar dulu bahasa lidah. Tidak, itu kan manifestasi waktu pertama sekali. Selanjutnya tidak perlu ada manifestasi seperti itu lagi. Tapi begitu kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus, betul? Betul gak? Apa Anda meragukan? Efesus pasal 1 nanti buka ayat 13-14. Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu kalau turun atas kita, dialah yang mengempower kita, memberi kuasa. Maka kita tidak bersaksi seorang diri. Kalau enggak saya udah dari zaman dulu nyerah jadi hamba Tuhan melayani misi, saudara. Karena saya semua kekuatannya terbatas. Apalagi tadi saya mau naik tangga aja bergumul paruh dia. Sudah kepala 6 ini tidak gampang ya. Hatinya 17 tapi badannya ya 61, apa boleh buat lah ya. Tetapi kalau sampai terus belum pernah nyerah, bukan kekuatan sendiri. Tapi setiap hari berdoa kepada Tuhan, beribadah, dan Tuhan katakan terus jalan, terus jalan. Terus lakukan, terus lakukan. Kita tidak boleh melihat dengan kekuatan sendiri. Roh Allah, izinkan Roh Allah mentransformasi karakter hidup kita, mentransformasi hati kita, mentransformasi seluruh hidup kita, sehingga Dia mampu untuk membawa kita melakukan apa yang Dia mau. Karena kan Dia yang mau kita jadi saksi, betul tidak? Berarti Dialah yang memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Tadi baru ditanya sama saya, pelayanan untuk orang miskin sudah berapa lama? 13 tahun. Tapi saya ingin bicara, 13 tahun bukan karena kami semua konglomerat ngerjain menolong orang miskin. Apalagi sekarang ini Pak Jokowi mengumumkan ya, seluruh Indonesia balita stunting, betul? Bapak Ibu tahu nggak kalau balita stunting itu bagaimana? Ya, badannya, tingginya dengan berat badannya tidak sama. Usianya 5 tahun, beratnya cuma 8 kilo. Dan kerdil-kerdil. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Dulu itu terjadinya cuma di NTT sama Papua. Sekarang di Jakarta
Auzubillah banyaknya. Yang kami sedang tangani 40 balita. Dan saudara mau tahu 40 balita ini harus kita bawa baik dari puskesmas ke rumah sakit. Dan selama 1 tahun kami konsentrasi. Setiap ke rumah sakit bayar berapa. Dan mereka harus makan makanan sehat. Supaya tinggi badan dan berat badan menjadi sama. Supaya mereka juga makin tambah sehat. Kita harus kasih susu. Susunya gak boleh cap bendera. Wah, waktu kita kalkulasi, kita pandang-pandangan. Padahal itu gak masuk dalam program kita di 2023. Karena kita baru tahu itu stunting. Biayanya juta-jutaan, ratusan juta. Tapi terus kita bilang, Tuhan kami harus tangani. Maka kami bilang, tangani dengan iman. Tangani kok dengan iman ya, bukan tangani dengan rupiah-rupiah ya. Tahu bahwa kalau Allah memanggil melakukannya, Allah akan mencukupinya. Wah saudara, sekarang sayang saya gak bisa munculin foto-fotonya. Tapi kalau sudah mau datang ke proyek kita tuh di Bandengan sana, di dekat di Kelurahan Pekojan itu. Orang-orang digerakkan Tuhan. Rumah-rumah sakit seperti Ukrida Universitas Kristen membuka diri, semua dokter yang diperlukan diberikan dengan bayaran BPJS. Lalu ibu-ibu gereja, saya gak usah sebut di daerah-daerah sana, mereka bilang kami siap masakin makanan balita. Jadi 2 kali seminggu komisi wanita masakin buat 40 balita. Tapi bulan Desember mereka bilang kita libur dulu ya Bu, boleh ya, karena kami sibuk nih Natal di gereja. Boleh, tapi itu saya kegerak kepala, nanti Desember gimana ya? Anak-anak gak dikasih makan. Cuman kan kita gak bilang, jangan dong Bu, gak bisa kan? Kita doa lagi dong minta sama Bapak. Ada gereja lagi bilang, kamilah Desembernya. Puji Tuhan. Jadi apa yang terjadi yang mau saya saksikan? Bahwa kalau Roh Kudus bekerja, apapun kelemahan kita, Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Amin. Jangan takut, saya gak bisa ini, saya sudah tua, saya begini. Tidak ada kata itu kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi kalau Tuhan engkau mau pakai saya, Roh Kudus bilang siap. Maka Anda dan Bapak Ibu Saudara mau tua muda sanggup dipakai oleh Tuhan. Kami banyak kerja dengan komisi lansia, komisi wanita. Bahkan kemarin anak-anak sekolah di satu sekolah di daerah BSD bilang gini, kami siap untuk bantu tanam pohon kelor. Daun kelor adalah daun yang sangat mujarab untuk anak stunting. Mereka datang 20 orang diutus kepala sekolahnya. Pergi ke daerah kita itu. Menggali, menanam. Itu siapa semua? Kalau bukan Roh Kudus, kami gak kenal juga. Ya. Sehingga 13 tahun kita melihat bagaimana Roh Tuhan bekerja luar biasa. Karena Allah mengasihi banyak manusia di dalam di luar gereja, siapapun juga, agama apapun juga dia cintai. Dan bagaimana melalui kata dan perbuatan kita bisa membawa orang mengalami Tuhan. Tapi kita nggak perlu bilang, kita berdoa dulu yuk, diusir nanti saya di situ. Ya, daerah Priok ini ada gereja, padahal gereja ini satu pelayanan anak-anak bimbel yang sudah lama sekali di tempat di mana, maafkan saya, begitu banyaknya Muslim. Mereka betul-betul mengajar dengan baik. Tiba-tiba ada satu gereja masuk di situ mau bantu, tapi bantu mau kasih hadiah, tapi sesudah itu ngajak nyanyi lagi. Habis itu udah 10 tahun diusir mereka semua. Kita harus bijaksana. Jangan pikir hanya kata, tapi bukan berarti tidak bicara. Perbuatan kita meneguhkan perkataan kita. Ada banyak cara. Sama oma-oma di rumah sakit. Oma umur 82 masih jagoan jadi pembukuan di tokonya dia. Umur 82 sudah. Saya bilang, oma mau ngapain di sini Popo? Jempol saya mau dipotong, rupanya dia diabetes. Jadi kapan akan dipotong? Saya bilang, nanti lusa. Oh ya, kamu ngapain di sini? Tuh, saya bilang itu adik rohani saya sedang sakit kanker.
Besoknya saya datang dia panggil ke sini lu sini lu katanya gitu ya. Kenapa saya bilang? Itu katanya sakit kanker mau mati. Kok hidupnya ketawa-ketawa terus? Sementara gua mau dipotong aja takutnya setengah mati katanya dia bilang gitu. Terus saya cerita sama dia. Bu, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dari hidup cuma tinggal 3 bulan, dia diizinkan hidup 3,5 tahun. Dia sadar Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dan kalau sudah waktunya, dia juga serahkan terserah Tuhan. Iya, dia begitu banyak menghibur orang. Orang mau mati kok ngiburin orang yang masih hidup katanya gitu. Karena ada Kristus dalam hidup. Apa itu kasih Kristus? Nah, dia mulai nanya, apa itu kasih Kristus? Saya bilang, teng, ini waktunya. Ya, saya mulai bilang, saya berdoa Tuhan, biar Oma ini boleh kenal Tuhan. Saya bilang, Oma, sama seperti Tuhan menolong dia, Oma juga bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Lalu saya mulai cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Akhirnya dia berkata begini, saya mau terima kasih Kristus. Padahal dia bukan Kristen. Saya kaget juga. Jadi kita gak tahu kapan Roh Kudus bekerja, betul gak? Ada yang saya injili udah 60 tahun, maksudnya saya injili dia 50 tahun sampai sekarang juga dia belum terima Kristus. Karena masalahnya terima Kristus atau bukan itu bukan urusan kita, betul gak? Kita adalah saksi. Tapi yang bekerja dalam diri orang itu adalah Roh Kudus. Orang suka tanya sama saya nih Pak Rudi, maaf ya. Orang gereja suka nanya gini, 13 tahun pelayanan orang miskin udah berapa banyak orang miskin kenal Yesus. Saya bilang emang gua Roh Kudus bisa bawa orang kepada terima Yesus. Paulus saja berdoa, doakan kami supaya Tuhan membuka mata mereka untuk mengenal Kristus. Yang hanya bisa buka mata itu adalah Tuhan Roh Kudus. Kita adalah saksi. Jadi jangan orang kalau setelah kita tantang terima Yesus dia gak mau, kita bilang udahlah gua kagak mau lagi ya. Rasanya gagal. Enggak. Kita bisa melakukan dengan berbagai hal. Ya. Inilah yang dikerjakan oleh mereka. Ya, saya mau tutup ini. Jadi kalau kita lihat kehadiran Roh Kudus, dialah yang memberi kuasa, dinamo itu empower kita. Dialah yang tinggal dalam hidup orang percaya, meneguhkan, menghibur kita, menguatkan, mengajar kebenaran, memampukan kita menjadi saksi bagi Kristus. Itu sebabnya kita dengan Roh Kudus perlu hidup bersama. Waktu-waktu teduh, jam-jam doa. Berapa banyak kita orang tua bisa berdoa untuk banyak penginjilan. Untuk banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kaki kita sudah lemah, kita bisa banyak berdoa. Nah, pemulihan-pemulihan yang dilakukan inilah proses. Sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus, semua yang kita kerjakan akan dihargai dan akan disempurnakan oleh Allah. Ini seorang teolog mengatakan Matius 28 ayat 19-20, jadikan semua bangsa muridku. Itu sebabnya ini terakhir sekali saya bagikan ya, yaitu kita perlu melakukan penginjilan. Ya. Jadi dalam penginjilan kita memberitakan kabar baik bagi Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu orang belum setelah kenal Kristus Yesus supaya dia dewasa dimuridkan supaya dia mempertuhankan Kristus. Penginjilan membawa orang mempertuhankan Kristus. Pada waktu orang sakit, pada waktu orang mengalami kemalangan, kita menjenguk, kita menolong yang kelaparan dan sebagainya. Kita sedang membawa mereka mengalami Tuhan penuh cinta kasih, supaya mereka bertemu dengan Kristus. Kita membawa keadilan bagi orang yang tidak mengalami keadilan dengan berbagai hal. Itu untuk supaya mereka mengalami bahwa Kristus itu Tuhan. Kita memelihara bumi ini semua di dalam konteks supaya orang melihat Tuhan itulah yang berkuasa atas dunia ini. Maka kalau kita perhatikan di dalam hal ini, kita perlu pergi. Ya, kita sudah lihat tadi, ini simultan terus menerus kita lakukan. Dan di dalam era globalisasi ini, sekalipun pandemik dan sebagainya, tidak pernah akan ada yang menghalangi kita untuk mengabarkan Injil. Justru saya menemukan 3,5 tahun pandemik, banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Di Eropa itu sudah waktu saya nggak tahu saya pernah cerita nggak, saya tinggal 3 bulan nggak boleh pulang karena apa? Pesawat nggak ada. Saya tanya Tuhan, ngapain gue di Belanda ini lama-lama Tuhan? Kata Tuhan,
Ini waktunya. Berapa banyak orang Indonesia hidup di sana tidak kenal Tuhan, ke gereja hanya asal. Ke gereja karena ada makanan Indonesia, ada rendang, ada gado-gado, ada. Mereka ke gereja kadang-kadang terlambat karena apa? Pengen yang setelah ibadahnya itu loh. Apalagi kalau penduduk gelap Indonesia, banyak orang Kristen juga. Ada orang sampai diabetes karena gak punya uang, dia jadi pembantu. Makannya apa? Karena dia nyicil uang yang mau dikirim ke anak-anak. Tiap hari makannya coklat, lama-lama dia diabetes. Itu kejadian, salah satu jemaat gereja di situ. Jadi kata Tuhan, sekarang mumpung semua orang gak boleh keluar kemana-mana, disitulah engkau akan melakukan PA dalam Zoom bersama mereka. Jadi baik orang profesional, baik orang-orang pedagang, baik dia dokter, baik dia insinyur, baik dia apapun juga. Selama 3 bulan saya bisa bawa mereka. Karena mereka apa? Bosan juga ya kalau gak ngapa-ngapain kan. Akhirnya buka Zoom. Ya oma-oma yang gak bisa buka Zoom minta cucunya ajarin. Lama-lama canggih juga di sana jadinya ya. Buka Zoom. Banyak orang terus sampai hari ini saya mendengar. Itu saya perginya tahun 2000 ya. Mereka setia terus di dalam kelompok kecil belajar firman. Tahun depan ini kalau anugerah Tuhan saya diminta datang lagi untuk retreat semua yang selama 3 tahun hidup dalam PA kelompok-kelompok. Jadi pandemik tidak pernah bisa menghalangi. Justru pandemik membawa orang, waduh ini apa-apaan kok Tuhan ini izinkan terjadi ini. Banyak pergumulan, PHK, sakit dan sebagainya. Kalau kata C.S. Lewis bilang gini, Tuhan biasa berbicaranya merdu lewat firman tapi orang gak mau dengar. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup orang untuk bilang wake up, bangun, lihat Tuhan. Gak mau juga. Lalu C.S. Lewis bilang, kalau sampai Tuhan kirimkan seperti pandemik, itulah loudspeaker Tuhan. Kita disuruh diam dan Tuhan bicara di situ. Kenallah aku. Wah, luar biasa ya. C.S. Lewis berbicara demikian. Pandemik 3 tahun buat orang semua diam, bungkam, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi Tuhan sebenarnya masa itu sedang berbicara pada orang yang tidak mau dengar Tuhan. Dan di sanalah orang banyak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ini yang tadi saya katakan. Jadi ini yang kami lakukan selama pandemik. Apa? Di rumah sakit. Saya udah pernah cerita belum ini? Yaitu rumah sakit ini yang dekat saudara ini, Kemayoran. Ya, apa itu? Atlet ya, tempat di mana orang yang kena COVID ya di sana. Nah, apa yang kami lakukan? Ternyata di koran kami baca rumah sakit itu kekurangan apa namanya? Baju-baju para dokter. Ya? APD, betul. Susternya dan sebagainya. Nah, kan kita sudah latih nih orang-orang di rusun menjahit ya. Kita bilang, wah, mungkin kita bisa bantu orang yang kena COVID. Lalu kita ada ya, karena saya di Belanda, kami rapat terus lewat Zoom ya. Lalu saya utus teman saya seorang staf pergi ke rumah sakit itu, tanya bisa kita bantu nggak? Lalu dibilang bisa bantu. Ukuran bajunya gimana? Bahannya dari mana? Dikasih tahu semua. Lalu dibeli sama teman saya di tekstil dan dikirim ke rusun-rusun. Ibu-ibu rusun yang kami layani, kami latih menjahit dari Terry Palmer itu ya. Biasa mereka jahit-jahitannya keset-kesetnya tuh kan biasa mereka handuk ya, handuk Terry Palmer, tapi kalau di rusun yaitu keset kaki yang pakai handuk begitu. Mereka kerjain semua. Tahu nggak apa yang terjadi? Orang rusun ini kan kebanyakan Muslim. Mereka nangis karena apa? Banyak orang masa pandemik di PHK, betul? Mereka justru mengerjakan itu. Mereka bisa punya uang. Kedua, mereka bilang kami bangga. Sekarang kami jadi relawan. Dulu dibantu, sekarang kami bisa membantu. Itu kesukacitaan sendiri. Laku sekali saudara. Berbagai hal kita coba tolong mereka yang di PHK, masuk di rusun kembali. Dan setelah selesai itu mereka keluar dan mereka bilang begini, teman-teman dari Indonesia Care, kami mau bilang kami terima kasih. Kami gak dibiarkan mati kelaparan.
Lalu di ujung kami hampir selesai bekerja buat mereka. Hampir banyak sekali yang bersaksi dan ada satu dokter puskesmas dan satu lurah bilang begini, apa yang dikerjakan tidak pernah kami alami. Kami percaya itu karena kasih yang dari atas. Merinding gitu. Nah, kita biarkan Roh Kudus akan menolong mereka. Pelacur mengalami kasih Tuhan. Pelacur dipertobatkan oleh Tuhan. Ada orang-orang melihat, wah kok Tuhan yang ini lain ya. Yang seagama sama kami aja gak melayani kami. Tapi orang Kristen ini, di situ mereka lihat Yesus yang sudah mati bangkit lewat perbuatan dan kata. Saya tidak mau pamer, tapi ini kejadian yang kita gumulkan. Roh Kudus bisa empower kita. Apa yang harus dilakukan pada waktu COVID? Nah ini bikin masker, bikin segala macam bisa menolong kepada rumah-rumah jompo dan sebagainya. Ini juga dilakukan oleh orang-orang rusun. Nah ini balita stunting yang sedang, nah ini ibu-ibu yang memasak dari salah satu gereja Chinese juga di daerah Pluit sana. Ya, ini yang saya katakan di mana dokter-dokter dari Ukrida memeriksa anak-anak pendek. Ya, ini yang ukurannya tidak sampai kepada bagiannya. Inilah terakhirnya bahwa yang keempat, waktu kita sedang bekerja, di sanalah Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi ini waktunya bekerja. Bukan waktunya nganggur, bukan waktunya ngegosip, bukan waktunya terus saja bersenang-senang. Senang sepenuhnya nanti dikatakan oleh Tuhan, yaitu Wahyu pasal 21, Allah akan turun dan tinggal bersama kita, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, dan kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Now it's time to work. Mari kita berdoa bersama-sama. Tiap kita, Tuhan pakailah. Untuk satu orang kah, dua orang kah, tetangga saya yang perlu saya tolong kah, atau apapun kita bisa lakukan dengan kemampuan-kemampuan kita, tua muda. Mari kita berdoa. Tuhan, kesukacitaanmu adalah apabila umatmu bersaksi lewat kata dan perbuatan, menyampaikan apa yang Tuhan telah lakukan buat hidup kami, yang ditebus dengan darah yang mahal, yang ditransformasi, diubah, yang tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi ini waktunya kami bekerja hidup bagi sesama kami, supaya di mana kami sedang bekerja, Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kami. Lewat kata perbuatan orang-orang lain yang belum percaya, entah itu tetangga kami, saudara kami, orang-orang di sebelah toko kami, atau dimanapun lewat pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan pada waktu kami ngopi-ngopi sekalipun, Engkau bisa mempertemukan dengan orang-orang yang belum percaya. Engkau bisa mempertemukan dengan orang yang susah. Engkau bisa mempertemukan dengan orang yang mencari Tuhan selama ini. Bahwa kami belajar memberi diri. Kami tidak punya kekuatan, kemampuan. Tapi kalau Roh Kudus turun atasmu, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami. Dia ingin mengempower kami untuk bisa memakai kami jadi saksi. Kami beri diri kami kepadamu Tuhan. Di masa-masa kami masih hidup dan menantikan kedatangan Tuhan. Bahwa kami gelisah kalau hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi bahwa kami hidup untuk Tuhan dan sesama kami. Tuhan berkati jemaat yang kami kasihi GSRI Sunter ini. Tuhan berkati baik yang muda, yang tua sampai anak-anak. Tuhan berkati para hamba Tuhan, majelis, semua aktivis. Supaya gereja ini gereja yang sungguh-sungguh alami Tuhan dan hidup bagi Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.